Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini tuh kita ada special order dari sebut saja siapa namanya dia? Randy. Loh, Mr. R gitu loh. Jangan ngomong Randy. Orangnya ya udahlah, sebut saja Randy lah. Jadi Randy itu ngebeli Yikong YK4103. Kenapa dia beli ini? Ya karena dia suka sama FJ Cruiser. Nah, singkat aja ya, jadi Yikong ini bodinya itu nggak license tapi di kemasannya ada tulisan Toyota. Jadi dia itu ada tulisan emblem ini dua. Yang pertama Toyota, yang satu tulisannya Yikong. Nah, di kesempatan kali ini dia mempercayakan ke kita untuk melakukan upgrade. Nah, buat kalian semua yang baru aja nonton, pastiin kalian kepoin di Tokopedia Official Siput Hutan. Jadi di situ itu ada banyak banget barang yang bisa kalian beli, banyak banget hal-hal yang ya bisa membuat mobil kalian lebih kece. Mulai dari beli RC, beli spare part, sampai beli upgradean parts. Betul ya? Oke, jadi seperti itu. Nah, kali ini Randy itu ingin tampilannya jadi lebih garang. Jadi mobil ini itu pengen digarangin gitu ya. Karena dia itu tergabung dalam grup garangan bingung mainan. Garangan bingung mainan. Iya, itu grupnya dia. Jadi dia ingin melakukan upgrade. Yang pertama yang dilakukan adalah mengganti ban standar ini. Jadi ini kan 22 dan ukuran bannya ini 11,5 OD-nya ya. Diganti ke 19 dan OD 120. Otomatis yang tadinya bannya ini kecil kayak gini ya, langsung membesar. Nah, ini kan signifikan sekali. Kenapa dilakukan upgrade? Karena ya memang dimensi dari bannya sendiri ini beda gitu loh. Yang ban upgradean ini lebih lebar daripada ban aslinya. Jadi ini adalah pilihan upgrade yang cukup bijak. Randy sendiri juga melakukan pembelian baterai ya. Jadi baterai yang dia beli adalah baterai 3S. 3S dengan ukuran 5200. Jadi baterai 3S ini muat pas banget masuk ke dalam baterai dari Yikong. Nah, ini sebenarnya buat sobat sekalian ini bisa diganti sampai dengan ukuran 7200. Jadi sampai ke 7200 masih nggak ada masalah. Jadi karena baterai ini masih ada spare sekitar 2 cm lebih lah. Nah, sekarang nggak ada spare, kenapa? Karena diganjel sama spon. Nah, Yikong ini sendiri punya fitur yang sama dengan TRX4 ya. Jadi selain dia punya transmission, dia juga punya differential lock depan dan juga differential lock belakang. Jadi ya nggak salah kalau Randy itu milih RC ini sebagai tunggangannya dia. Nah, karena Randy itu sudah melakukan berbagai macam upgrade, otomatis kita harus melakukan yang namanya inspeksi. Inspeksinya itu apa aja? Jadi kita akan pastiin semua komponen di RC ini itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan grease up. Dan yang ketiga, kita akan melakukan lubrikasi. Sehingga dalam permainannya nanti ketika RC ini dipakai, tentu saja RC ini tidak ada trouble. Dan juga RC ini dapat terlindungi dari air dan yang lain-lain. Sehingga meminimalisasi terjadinya yang namanya itu korosif atau karatan. Nah, sekarang kita akan lihat ya, untuk pertama kalinya RC ini dinyalakan. Ini kita pasang konektor dulu. Oke. ISC-nya sudah on. Kita matiin dia dulu. Yang pasti untuk pin yang ini ya, ini harus dilepas. Kenapa ya? Karena dia ada dua customan ya, ada dua setup di sini. Jadi yang pertama itu settingan untuk RC yang ada brake-nya, yang kedua itu untuk RC boot yang nggak bisa mundur, dan yang ketiga itu untuk crawler. Nah, ketika kalian ingin mode crawler, maka pin ini harus dilepas. Dan
pin yang di bagian settingan kedua di bawah ini harus kalian pindah ke yang sebelah kanan karena menggunakan baterai lithium polimer. Oke, jadi ini remote-nya dan ini RC-nya. Sekarang sudah pas, kita akan nyalain remote-nya terlebih dahulu. Lalu nyalain RC-nya. Oke, sekarang kita steering check ya. Oke, sekarang kita akan melakukan steering check. Belok kiri. Oh, ternyata kita harus melakukan reverse. Belok kiri, belok kanan. Steering angle. Oke, kita maksimumin dulu ke 100. Lalu throttle position. Throttle on. Kita offin. Kita nolin dulu. Throttle reversal udah bener. Oke, nah sekarang kita akan cek fitur. Nah, di sini kita harus merubah posisinya dahulu supaya sama-sama bisa lihat. Oke, checking position diferensial depan ini ya. Kita perintah dari remote yang ini. Nah, ini keren banget ini. Nah, ini dia goyang-goyang. Seperti ini goyang-goyangnya. Ini menandakan div depan itu sudah terkunci. Ini terkunci ya. Kalau terbuka, dia akan reverse seperti ini. Oke, next kita ke belakang. Belakang terkunci. Jadi belakang divnya seperti ini ya. Sekarang kita buka. Nah, jadi ini all div sekarang open. Lalu kita ke transmission. Nah, transmission itu ada di sini sob. Di bagian ini. Bagian ini kalau kita lihat ya. Ini bisa maju, ini bisa mundur. Kalau maju itu speednya jadi lebih cepat, kalau mundur seperti ini untuk speed yang lebih lambat. Kebalik ya. Jadi kalau ini mundur gini, ini speed ngebutnya dia. Kalau speed yang ke depan untuk servonya ini adalah speed pelannya dia. Oke, jadi seputaran ini RC ini aman banget ya. Jadi sekarang kita tinggal melakukan yang namanya lubrikasi. Nah, lubrikasi itu apa sih? Lubrikasi itu adalah melapisi semua bagian dari RC ini yang bergerak, jadi mechanical ya, sehingga tidak langsung terkena dengan air. Jadi semacam dia itu bisa melakukan yang namanya itu pelapisan gitu. Nah, apa yang akan kita pakai? Kita akan pakai dua hal. Jadi untuk lubrikasi water repellentnya kita pakai Motul. Ini produk Chain Loop ya kalau kalian tahu. Biasa dipakai untuk rantai sepeda motor. Dan ini adalah grease. Stempet yang kita pakai itu modelnya cair seperti ini. Produk ini adalah produknya Sado. Jadi udah pasti bagus banget. Oke, jadi kita akan mulai. Oke sob, jadi kita akan sadoin dia dulu. Caranya yang paling gampang itu gimana? Jadi sado ini akan kita masukkan ke bagian bearing yang di depan sini sama di bearing yang bagian belakang sini. Gimana caranya? Jadi kita akan tetesin dia dan ini nanti akan auto penetrate. Begitu juga di bagian ini kalau kalian lihat. Di bagian dalam sini ini kita akan kasih sado sehingga dia akan berpenetrasi. Tujuannya sado ini adalah untuk sebagai metal coating. Jadi sesuatu yang bergesekan dengan metal ketemu metal akan menjadi lebih awet bila kita berikan sado ini. Oke. Kita nyalain dia dulu pelan-pelan. Nah, ini kan normatif. Lalu kita akan tetesin dia. Seperti ini. Nice. Kelihatan ya. Seperti ini. Shoot. Jadi kalian semua nggak usah khawatir. Sadonya ini nanti akan kerja sendiri ya. Oh, anak pintar nih ya. Nah, sudah dia masuk, dia akan masuk penetrasi sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian yang tidak kasat mata ya, bukan tidak kasat mata ya, yang terlampau kelihatan jelas lah, itu kita kasih
eh, modul ini. Bagian manakah yang harus dikasih modul? Modul ini ada dua ya. C1 ini untuk degreasernya dan C2 ini untuk lubrikannya. Jadi kita langsung pakai C2. Kenapa? Karena ini udah bersih, nggak ada oli kan. Jadi ya langsung ditembak aja pakai C2. Shake well before using. Nah, seperti ini. Bagian mana saja? Ya bagian yang bergerak ya. Nah, enaknya kalau mobilnya diff-nya bisa kebuka itu dipegang gini tuh aman, dipegang gini tuh aman gitu loh. Tapi kalau dipegang gini ya nggak bisa. Kapan aja ini dipakai ya, ini selalu akan kita pakai ya. Ini akan penting banget. Nah, oke, sekarang dia sudah lebih merata ya, kita kencengin lagi dia dikit. Proses ini tuh sambil kita ngelihat ya, apakah ada yang bermasalah atau enggak. Jadi di sini nanti dia tuh kelihatan banget. Selama tidak ada bunyi-bunyi yang mengganggu ya harusnya ini aman ya. Nah, buat kalian semua nanti ini kan kelihatan agak jembret ya. Jembret ini itu nanti lama-lama akan masuk sendiri ke dalam bearing-bearingnya dan dia akan melapisi metalnya dengan sempurna. Jadi ya jangan takut kotor lah ya, itu baik-baik saja. Oke, jadi untuk bagian atas yang perlu kita perhatikan, jadi dalam proses coating ini itu adalah yang bergerak-bergerak saja dan yang terekspos dari metal seperti pin-pin dari servo ini ya, servo diff depan, servo diff belakang, dan transmisinya sendiri. Langsung aja kita pakai modul C2 nggak masalah. Jangan lupa pir-pir servo untuk servo savernya juga kesemprot ya. Oke, jadi sekarang semua sudah tersemprot dan terlapisi dengan baik. Jadi kalau kalian semua tanya ke kita kapan aja ini perlu, sebenarnya ini adalah ritual ya. Kalau kita ngomong ini ritual yang harus kita lakukan pada saat kita mau main atau sesudah bermain. Jadi kenapa kok ini penting banget? Karena sebagian besar part dari RC itu kan korelasinya ketemunya sama metal. Jadi di part metal ini memang seharusnya menjadi masalah ketika kena air, supaya dia itu awet dan tidak korosif. Korosif itu apa ya? Karatan gitu ya. Maka kita harus memberikan hal-hal seperti ini. Jadi
buat kalian semua, inilah basic maintenance-nya kalau di kita ya, jadi pre-delivery inspection, PDI. Kalau kerja di otomotif pasti tahu lah PDI itu apa. Nah, lalu sudah pasti kita pastiin baik, dan nanti kita akan serah terimakan ke Sobat Randy. Semoga Sobat Randy itu puas lah dengan ini ya. Jadi kalau dia puas, kita juga puas, karena biasanya kalau orang puas beli lagi, betul nggak ya? Jadi seperti itu. Oke, jadi pre-delivery sudah selesai. Sekarang kita tinggal lihat yang lain-lain. Untuk shockbreaker, Yikong belum perlu diganti ya, karena Yikong sendiri masih mumpunin. Jadi shockbreakernya dia ini masih cukup oke banget. Jadi nggak perlu diganti, itu yang pertama. Yang kedua, oil shock juga nggak perlu diganti karena dia pakai body Lexan. Selama masih ada olinya, oli dari pabriknya ini saya rasa cukup gitu ya. Jadi dinikmati dulu, disesuaikan sama mobilnya yang pertama, yang kedua disesuaikan sama gaya bermain. Karena profile shock itu juga ditentukan selain dari mobil, juga gaya bermain. Nah, untuk kali ini yang paling menarik itu adalah upgrade ke ban 120. Terserah kalian mau pakai 19 atau 22, itu terserah padlocknya ya, 1.9 atau 2.2. Yang menarik itu ketika kita lihat dia di tire 120 OD, jadi ukuran tire sini 120. Ini menarik kenapa? Approach angle dan landing departure-nya dia ini jadi pas banget. Kenapa? Bannya jadi condong ke belakang untuk ban belakang, ban depan jadi condong maju ke depan untuk ban depan. Jadi yang dinamakan approach angle itu ini loh. Ini enak banget ini. Kalau kalian lihat ya, dengan kemiringan segini nih ya, naikin kotak tisu ini baik-baik saja loh dia. Jadi oke banget. Begitu juga untuk landingnya. Nah, ini juga pas banget. Jadi istilahnya itu naik turun obstacle-nya itu bisa bagus banget. Jadi inilah pre-delivery inspection dari Sipututan buat kalian semua, supaya kalian tahu apa yang terjadi kalau beli RC di Sipututan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau upgrade, langsung aja buka Tokopedia Sipututan, langsung aja buka Instagramnya Sipututan. Di situ kalian bisa tanya, ngobrol. Jadi kalau mau beli itu tanya dulu baru beli. Jangan langsung beli, nanti salah beli. Tanya dulu, tanya gratis kok. Semua pertanyaan pasti akan kita jawab. Jadi buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Leave a comment, komen apa aja, mau tanya apa aja, tanya gitu loh. Nggak masalah, kita akan diskusi bareng-bareng. Jadi kenapa bertanya itu penting ya? Karena buat pemain RC baru seperti kita nggak boleh salah beli spare part. Sayang banget kalau sampai salah beli spare part. Apalagi salahnya itu menjadi sesuatu yang bukan tidak bisa dipakai ya. Kalau tidak bisa dipakai itu masih oke. Hari ini tuh kalau salah beli barang nggak dipakai dalam kondisi baru bisa dijual lagi. Tetapi jangan sampai salah itu menyesal karena semacam mispersepsi gitu loh. Jadi kayak berharap yang salah gitu loh. Jadi saya pengennya begini, ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan mis-expectation. Nah itu yang paling penting. Jadi bertanyalah dulu, karena semakin banyak kita bertanya itu ya semakin baik, karena kita semua ya perlu waktu untuk belajar. Oke sob, jadi inilah konten singkat hari ini. Semoga konten ini bisa membantu kalian semua dalam menentukan RC, ngobrolin RC, mikirin mau beli RC apa, dan tentu saja maintenance RC kalian. Jangan lupa share dan pastiin kalian jauhi kerumunan, karena COVID sudah hampir selesai. Semoga COVID ini bisa selesai dan kita bisa lebih bebas dalam bermain. Sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya, and bye-bye. Kita akan lanjut lagi pasang stiker Sipututan. Bye.